Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulurku semuanya, dimanapun kalian berada, yang ganteng, yang cantik, yang kasep, yang gelis, amang-amang, uwa-uwa, ibi-ibi, aki-aki, nini. Seperti biasa di hari ini kita akan mereaksi ya, dan menganalisa tipis-tipis aja beberapa video yang terkait dengan Kang Deddy Mulyadi ya, baik yang sedang viral ataupun yang sudah agak lama. Jadi nggak ada bosen-bosennya kita mereaksi video Kang Deddy Mulyadi ya lur ya. Soalnya memang gimana ya, memang keren-keren sih videonya ya. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan nih sebuah produk. Itu si Akang dagang apa ngonten. Asli. Nah ini adalah dongle WiFi. Kita fokuskan dulu. Nah dongle WiFi ini bermerek Advance-nya. Apa fungsinya lur? Fungsinya ini sebagai, kalau komputer dulur semua ya nggak memiliki kabelan, bisa menggunakan ini lur, supaya bisa terkoneksi ke WiFi. Dan ini sudah plug and play. Jadi nggak perlu lagi diinstal driver atau apapun, dan ya USB-nya sudah tipe 2.0 gitu lur ya. Dan ini dia antenanya bisa di belok-belokan seperti ini lur. Oke. Nah, jadi kalau posisi USB-nya itu di belakang, misalnya dia posisinya miring seperti ini, kita bisa luruskan gitu kan. Nah, atau ini bisa diputar juga sebenarnya. Nah, ke bawah seperti ini gitu lur. Oke. Jadi dia ada beberapa fungsi, misalnya lurus seperti ini bisa, ataupun mau tegak seperti ini juga bisa. Oke lur. Dan ini harganya murah banget lur, cuman di bawah 50 ribuan. Dan ini udah kami pakai udah bertahun-tahun lur, awet pokoknya mah. Dan kecepatannya itu berapa ya, kami lupa lagi, lumayan lah pokoknya, kenceng lah gitu, buat download, buat upload itu nggak ada masalah. Oke lur. Jadi buat lurku semua yang tertarik dengan barang ini, silahkan check out barangnya, linknya ada di bawah lur ya. Dan setiap dulur melakukan transaksi ataupun check out dari produk yang kami siapkan, maka kami akan mendapatkan komisi sedikit. Oke lur, kita atur lagi fokusnya. Set. Ya, udah jelas ya. Oke, mari kita mulai mereaksi beberapa video. Let's check it out. Kalau ini kan bata dikasih semen, nggak nyerah. Nanti saya bantu papinnya. Wih, alhamdulillah. Soalnya bersih nih. Nanti di inilah udah habis lebaran, dirapihin. Ini dibongkar, diganti papin blok. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya dong. Ya kayak di lemur pakuan. Ya. SD saya hari ini dengan Pak Kadisdik, saya nggak bilang bos ipung, nggak berani. Ini dulu makan pagi, makan siang itu sudah tradisi yang dibangun saya memimpin selama 10 tahun. Waktu kan? lagi bupati, 2015, waktu lagi jadi bupati. Dituangkan dalam apa itu? Peraturan bupati nomor 9. Jadi setiap pagi anak-anak ke kelas itu jam 6 ya. Terus harus bawa rantang, isting, isinya makan, sama tumbler buat minuman, sehingga di kelas itu nanti bisa makan bersama. Wih, resep ya lur ya. Anak saya itu seru tahu ikan asin itu di sekolah. Kamuripan, Bu. Karena di rumahnya dibeli daging. Kami mah makannya tiap hari ikan asin mulu. Ya, dia temennya asin, anak tukang penjaga sekolah. Nyobain tuh asin cumi. Sejak itulah anak saya itu tiap hari tuh keran daging sama asin di sekolah. Ini penting. Perkenalkan. Siap. Nah ke kelas itu memang sepatu harus dibuka, karena benar, ya. sepatu itu di luar nggak higien. Dia nginjet bakteri, nginjet virus, dibawa ke kelas. Injek koruptor tuh Pak. Gitu. Nah kemudian kan kalau di tempat lain makan siang gratis itu pemerintah yang nyiapin.
ya kan, sampai Iya. mikir masak di sekolah pengen ngambil catering. Iya. Saya punya ide baru, Apa tuh, Kang? kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu, Iya. senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Nah, itu Nanti bagus hasil itu. dari 15.000 itu jadi apa? 15.000 dibeliin sama orang tua, dengan 15.000 ngambil dari warung. Pasti yang ngamuk tukang warung. Ini bukan urusan marah, efisien. Terus itu kan dulu Iya, Bapak benar. falsafahnya biar mengikatkan antara orang tua sama anak. Ah. Yang dimasak oleh orang tua penuh cinta kasih sayang, Ah. dimakan oleh anaknya dengan cinta juga. Itu, Ikatan meh batin. inung-inung, naya gawe. Gawe. Siapa bilang mau inung-inung termasak isuk-isuk? Iya. Main TikTok wae. Itu bisa nyamuk. Udah bisa nyamuk. nyamuk. Dan ingat loh, ikatan kita lebaran, Iya. ingin balik ke rumah bagi yang ibunya ada. Ingat Masakan. masakan Masakan indungna, ibu. angin cabai indungna, kupat indungna, sembor ayam indungna. Tapi anu pop nu indungna teh bisa masak. Anek balik ka imah rek naon? Aing meuli ti warung mah meuli di mah iroh. Ayo sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampes. Berapa? 6D. Waduh. Ada berapa siswanya? 33. Dari siswa 33 siapa yang nama awalnya D? Siapa? Ini? Siapa? Hah? Hah? Dea. Dea. Siapa yang nama awalnya A? Saya. Kami, Pak. Siapa? Kami, Pak. Ini. Ariel Peter Pan. Oh, karena urang Sunda geus hese aya nama. Tahu juga amelan, arjeran, urang Sunda teh geus Udin di kelasnya ya nama. Udin, Nah, Haji Udin atuh. Aduh, ya Allah. Nah, itu tadi apa namanya? Ide dari Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi. Jadi daripada diadakan MBG, makan bergizi gratis, mendingan orang tuanya dikasih uang 15.000, terus nanti dimasakin biar ada satu ikatan emosi, ikatan batin gitu ya antara ibu sama anak ya. Terus kemudian yang kedua biar ibunya ada kerjaan, biar nggak tiktokan malulu gitu. Bener juga ya Lur ya. Dan yang ketiga apa? Tidak ada apa namanya, kemungkinan untuk diselewengkan atau korupsi ya, bener nggak? Tahu sendiri ya kan, sekarang itu pendidikan itu banyak mafianya Lur gitu, korupsi mulu, aduh liar aing. Oke, kita lanjut. Sangong ka aparat, ka pejabat, kumaha tos kieu ye. Mang Ep melihat potret teater hari ini. Nah, di mata Mang Ep sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Subang. Saya sumbang lah dalam kaitan dengan penggusuran ya, yang lagi viral. Penggusuran masyarakat Betik, anu usaha kedahar kerja palatin juga pas-pasan ayeuna digalusur. Lamun ditanyakan Mang Ep setuju atau teu setuju lamun dipindahkeun kan leuwih alus gitu. Kayaknya emang gitu ya. Teu setuju lamun ngan saukur digusur daerah rakyat Jawa Barat, Pak Gubernur. Rakyat Jawa Barat yang harus dihormati, mereka bukan warga kelas 2 gitu. Bukan warga kelas 3 dalam KTP-nya, tetapi penduduk Jawa Barat, penduduk Kabupaten Subang. Satu sisi memang pemerintah itu harus memerintah. Jadi yang tidak sesuai dengan aturan, tutup atau apapun dan lain sebagainya. Di sisi lain, masa pemerintah itu juga melakukan fungsi pelayanan. Melayani masyarakat, dan pimpinan mah pelayanan rakyat. Di samping pemerintah kepada masyarakat juga melayani. Nah, karena sudah terlanjur, mohon kepada Pak Gubernur tempatin di tempat anu sae, direlokasi, Ya, emang gitu kan, cenah mah. direlokasi di tempat yang Kan butuh memenuhi waktu, unsur destinasi wisata. Pasti. Sehingga masyarakat dari luar kota, dari manapun bisa berdatangan ke sana, sehingga mereka bisa makan, bisa menyekolahkan anak, bisa mengurus masa depan keluarganya. Itu yang paling penting. Hal lain juga yang penting diperhatikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Bupati Subang. Tidak juga ke PLN, ya tanah ya kosong, ya tanah negara, misalnya.
di usian ayah masyarakat dengan luas hiji lagi pasien listrik PLN teh raswe jantan barak jantan seri bisa. Oh iya. Ayo oke harus rapat koordinasi. Kan warungnya Bangli gitu ya. Tapi ada listriknya. Bisa. Nah, ingin saya sampaikan adalah sedang bulan Agustus menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Ini adalah potret Indonesia merdeka 2020. Masih pika sedih, masih loba masyarakat pika punya nu digusur, nu histeris, nu cerik gitu. Sabang naon bingung rek usaha naon deui, didinya geus tahun-tahun terhalaman betulnya seharusnya dilakukan tempat relokasinya terlebih dahulu yang memenuhi unsur destinasi wisata. Saya yakin Pak Gubernur punya rencana yang baik, Iya. punya niatan yang baik, punya hanya ke masyarakat. Anu tadi cerita Pak Gubernur, lain diberi duit gitu, nantinya bisa tertawa lagi. Saya yakin bisa seperti itu. Dan lamun itu, kemudian singkatnya namanya dari sesama ya. Saya ingin Pak Gibran, tugas utama ya jagoan sih lah menjadi gubernur, lah menjadi bupati, jadi bersih tina runtah. Dan paling bahaya mah eta kamu anu miceun runtah betilu di luar ketentuan misalnya, itu jauh lebih berbahaya. Lebih berbahaya yang membuang limbah dibandingkan orang yang dagang di sisi jalan. Bersih tina runtah, tata kelola sampah, Subang oge bersih, itu jagoan lamun aya nepi ka gubernur ya, nepi ka bupati di Subang di jalan-jalan runtahna bersih jagoan we. Tapi saya tuh memandang jagoan yang gusur can aya relokasi mah tuh memandang jagoan gitu. Tuh terima kasih Pak Gubernur. Mudah-mudahan suara jagoan atau tidak jago saya bagian integral dari masyarakat Jawa Barat mendapat bagian yang sangat serius. Walaupun saya kita dengarkan, kita hargai. Masyarakat anu digusur sing sabar bagian. Mudah-mudahan gubernur orangnya angka masyarakat bupati urang yang angka masyarakat lain yang becus ngagusur wae tapi becus ngangkat harkat di martabat masyarakat relokasinya buru-buru dilaksanakan. Saat rampes ada kedua kabiatur hapunten samudaya kelepatan. Sedih ya Lur ya musiknya ya. Oke, jadi dari video ini kita bisa berkomentar sedikit aja. Ini tuh tentang pembongkaran ya bangunan liar yang di sepanjang jalan Subang Ciater. Nah itu kan langsung banyak banget gitu ya pedagang di Bangli menggunakan tanah negara gitu. Nah di sini tuh mereka minta dari Mamang ini ya yang video barusan itu mengatakan bahwasanya kalau cuman bisa gusur itu menurut saya bukan jagoan gitu ya. Nah kalau bisa membersihkan sampah di sepanjang jalan Subang Ciater itu baru jagoan. Atau saya anggap jagoan kalau bisa menyiapkan tempat relokasi sebelum dibongkar gitu. Atau menyiapkan tempat relokasi secepat-cepatnya atau dengan buru-buru, itu baru saya anggap jagoan. Yang pertama gini, masalah menjadi pemimpin yang bijaksana itu bukan masalah jago atau tidak gitu ya. Ini bukan tentang pertarungan, ini bukan tentang perdebatan, ini bukan tentang sesuatu yang ada yang diperebutkan atau ada yang dikompetisikan, itu tidak. Ini adalah mengenai tentang bagaimana caranya sebuah tata kelola, sebuah tata ruang diatur sedemikian rupa supaya ini bisa jadi lebih baik, lebih eksklusif, dan lebih elegan gitu. Nah kita bisa bayangkan gitu ya, ketika tempat ini ditata ya, yang tadinya kumuh begitu dirapihin kan mendapatkan pemandangan yang luas, view-nya itu jadi bebas. Terus ini kan tempat wisata, jadi siapapun yang ingin berwisata ke sana merasa mendapatkan value
sejak masih di jalan gitu. Itu sih maksudnya mungkin ya dari Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi Mang. Jadi amang sing sabar, mudah-mudahan kemah ya solusi gitunya. Ditungguan loh, insya Allah Bapak Aing mau mengecewakan. Iya, insya Allah Kang Deddy Mulyadi itu nggak akan pernah mengecewakan. Oke, kita lanjut. Tiba-tiba jadi bijaksana gitu orang. Next video. Oke, baik, saya akan sampaikan pertama bahwa PTPN sudah mengeluarkan surat pemberitahuan Pak dari bulan Mei. Jadi bongkar loh. Jadi sampai dengan bulan Juni itu sudah ke SP3. Sudah disampaikan. Jadi tidak ada alasan masyarakat tidak tahu. Kemudian kami sampaikan pada hari Jumat bahwa dibongkar tidak dibongkar, hari Senin kita akan bongkar semua. Yang dibongkar Pak dari mulai Asro Pak sampai ke bawah ke kecamatan. Saya tambahkan bahwa dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ya atas arahan Pak Gubernur bahwa kami juga melaksanakan kegiatan ini secara humanis Pak, tidak frontal, makanya kita sukses tanpa ekses. Kemudian kedua, alternatif dan solusi sudah dilaksanakan oleh Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur menyampaikan ini bukan digusur loh Pak, tapi digeser. Kenapa digeser? Karena kita sudah menyiapkan relokasi. Yang menyiapkan siapa? PTPN Pak. PTPN menyiapkan tempat relokasi untuk pedagang ini dari mulai jalur Tambakan sampai dengan Palasari. Ada titik-titik opsi yang akan dijadikan tempat relokasi. Kemudian apakah memang ada uang tunggu selama proses relokasi itu dibangun? Ada Pak. Pak Gubernur Jawa Barat sudah menyampaikan bahwa setiap konsekuensi yang diambil itu pasti akan ada solusinya. Dan alhamdulillah Pak, nanti di hari Rabu jam 1 pedagang yang sudah terdata sebanyak 234 itu akan menuju ke kantor Bupati Subang untuk menerima uang tunggu. Kurang lebih selama 2 bulan itu diberikan 10 juta. Tulur jadi kelihatan kebun teh belakangnya ya kan. Nah tadinya kan waktu pas ada bangunan itu kan perkebunan teh yang di belakang itu kan nggak kelihatan gitu. Nah sekarang setelah dibongkar jadi kelihatan. Nanti kan ditata. Kemudian tadi kata Bapak Satpol PP-nya kan mau direlokasi gitu. Nah tinggal kita tunggu, itu kan Juni. Berarti Juni, Juli, Agustus. Ini udah Agustus nih. Mudah-mudahan ini sudah dibuat gitu ya. Kami belum mendapatkan informasi update-annya. Buat dulurku semua yang berada di wilayah sana, coba di kolom komentar apakah memang sudah ada tempat relokasinya, terus kemudian perkembangannya seperti apa di sana gitu ya lur ya. Oke, next video kita lanjut. Ya, ini kan kenapa saya fokusnya ke sini, karena buat saya ada 400 kakak sekian yang terancam perekonomiannya akan jeblok pimpinan. Angka penganggurannya pun akan tinggi pimpinan. Ini rapat anggota dewan. Kenapa nggak ngajak keluarga kita kurangin aja ini anggaran rumah ini buat hal yang seperti itu. Ini ada 400 warga yang akan kesulitan makan Pak pimpinan. 400 kakak, satu kakak mungkin isi 2-3 orang. Di mana? Berarti ada 1000 orang lebih. Dan setengahnya tinggal di sana. Tadi di perhimpunan juga sudah saya bahas. Gitu. Ini harus kita pikirkan. Di mana sih Pak? Buat saya revitalisasi itu sudah belum penting. Warganya dulu yang penting. Mereka tinggal di mana? Mereka tahu mereka salah, pimpinan. Mereka tahu mereka salah itu bukan PTPN yang katanya ada PTPN. Tapi saya cek harga rumahnya bukan punya PTPN sekarang. Terus harga rumah mereka sudah habis di tahun 2002. Itu sudah saya cek. Dan sampai kemarin mereka belum dapat perpanjangan dari HGU ini. Gitu. Jadi buat saya kalau memang mau revitalisasi ini, ambil aja lahnya sekalian. Ngapain kita bilang sama PTPN? Mereka nggak punya hak HGU-nya. Kita juga sendiri Provinsi Jawa Barat. Wah, nggak ngerti nih kami nih. Baru saya dengan PTPN ngapain? Itu tanah PTP. Baru saya jadi usir. Atau keluarga saya jadi usir, maka kita kerja sama PTPN. Kita keluarkan kita sendiri, kita ajukan sendiri langsung ke pemerintah pusat. Lihat kesenian ini, bukan saya tidak suka dengan seni. Saya tidak suka aja ini. Ada orang yang banyak menderita, tapi di satu sisi orang tertawa di sana. Gitu.
hiburan di wilayah masing-masing. Sedangkan ini ada ribuan warga yang kebingungan mau tidur di mana, mau cari makan di mana. Kenapa kita pikirkan dulu? Baru bikin kesenian seperti ini, baru senang-senang. Itu aja pimpinan, terima kasih. Ya mungkin ini komplain terhadap kebijakannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Maksudnya dia ngebandingin ini ada rakyat atau masyarakat yang digusur, tapi acara nganjang keluarga itu kan katanya senang-senang, ketawa-ketawa, walaupun ini kami koreksi, punten ya Pak. Nah, nganjang keluarga, namanya juga nganjang. Nganjang berarti kan artinya itu apa ya, main lah gitu kan, main, menyambangi gitu. Nah, di sana itu kan ada program-program, jadi memberikan program pemerintah juga, cuman diselingi dengan acara kesenian gitu ya, dan berbagi, ada acara berbagi juga. Jadi ya nggak betul juga kalau 100% itu ketawa-ketawa gitu, enggak ya, itu satu. Kemudian yang kedua, masalah warga ini mau tidur di mana. Nah, jadi gini Lur, sebenarnya ini kompleks gitu ya. Kami teringat sebuah cerita gitu tentang dulu itu, ya ceritanya nih ada apa ya, preman lah gitu, katakan preman kan. Nah, jadi ketika masuk bulan puasa, dia ini nggak puasa gitu. Terus kami nanya, Kang, kita puasa gitu kan? Nggak puasa. Terus dia jawab gini, naon, apa? Puasa. Lah, entelah, iya preman puasa gitu kata dia kan. Gitu. Ya udah tuh. Nah, habis itu kan setelah puasa kan lebaran. Nah, pada saat lebaran, pakai baju bagus tuh, ya kan? Pakai peci, ya kan? Rambut gondrong, ya kan? Nah, kita nanya gitu kan. Lah, Kang, ini lo lebaran, ikut lebaran. Terus dia jawab, "Manya tuh, piraku orang Islam tuh ngilu lebaran, mahas ya teh." Ya iyalah, masa gimana sih lu? Kan gua Islam, masa gua nggak ikut lebaran? Inilah gambar, ngerti nggak Lur? Kehartin tuh, logikanya gitu kayak gitu kurang lebih ya. Jadi maksudnya intinya apa? Ya kita itu ya, punten pisan. Ketika kita menempati sebuah lahan yang bukan milik kita, terus kemudian kita berusaha di sana, harusnya ya, ketika kita mendapatkan rezeki ataupun uang, itu tuh harus berpikir masa depan gitu. Bahwasanya suatu saat ini kan tanah negara, bukan tanah pribadi. Ada kemungkinan kita akan digusur. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita persiapkan untuk membeli tanah pribadi. Atau jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Bapak anggota Dewan ini yang 200 kakak ini, kami juga nggak ngerti validasinya seperti apa, dan karena nggak disebutkan, misalnya pun benar gitu ya, misalnya pun benar, justru anggota Dewan ini kan mewakili rakyat. Oke. Nah, dulu kita selalu berkata tegakkan keadilan. Ketika keadilan ditegakkan seperti ini, banyak yang kebakaran jenggot gitu. Ngerti nggak Lur? Jadi gimana yang ngejelasinnya? Intinya gini lah, kita nggak boleh playing victim gitu. Kalau memang ini bukan berarti kita nggak ada empati ya, kita empati terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak dari kegiatan ini. Akan tetapi kadang-kadang kalau mau sehat kita tuh harus minum jamu, dan jamu itu rasanya pahit. Nah gitu Lur. Jadi kami yakin gitu ke depannya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap saudara-saudara kita yang terdampak, kita doakan saja, kita dukung, bahkan kita dorong gitu ya. Terutama Bapak anggota Dewan ini harusnya mendorong supaya ada solusi, bukan menyalahkan. Ini kan kesannya apa ya, di kacamata kami itu seperti menyudutkan gitu. Harusnya kan daripada begini mendingan begini, urusin dulu yang ini. Nah, kita nggak tahu nih konteksnya apa, apakah nggak ada dananya, apakah nggak ada budgetnya, atau karena memang belum disiapkan tempat relokasinya karena uang yang nggak ada. Kami nggak bisa menilai lebih lanjut karena ini kan cuman potongan gitu ya dialognya. Ini aja lah yang terframing, ini aja lah yang kita bahas gitu ya. Nah, akan tetapi dari informasi yang kita dengarkan dari video ini, solusi yang ditawarkan itu dengan ngapain sih
acara ngajang keluarga, saya bukan nggak suka seni, tapi saya suka seni. Cuman masa kita ketawa-ketawa sementara ada saudara kita yang menangis. Padahal saudara kita yang menangis ini itu akibat dari kesalahannya sendiri, gitu ya Lur ya. Nah, kesalahan sendiri apa? Terlalu santai, terlalu berleha-leha, seolah-olah ya kita itu udah nggak ada kemungkinan untuk dilakukan penggusuran. Dan ini terjadi bukan cuma di sana, banyak saudara-saudara kita seperti di Bekasi, di Bogor yang mengalami hal yang sama. Tapi sepertinya mereka lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa menerima kenyataan, dan mereka fokus ke depannya gimana caranya mereka tuh bisa bertahan dengan memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi. Itu justru jauh lebih bijaksana daripada kita ngadu sana ngadu sini, tidak ada solusi, yang ada takutnya malah dimanfaatkan atau ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, gitu ya Lur ya. Punten ya Lur ya, punten. Oke, next kita lanjut. Anu jualan danas anu di Subang tanya kan batur mah merenang kompensasi, anu ngilu demo mah teu meunang kompensasi. Lain aja segitu mah ada karunya ningali nanti. Tidak bener aja bupatina, aja Kang Rey, cina pemerintah mah arek, naon sih arek memfasilitasi anu baik diurus. Ya benar. Orang tuh jadi ingat kerjaman di pabrik-pabriknya, keur marameh bangkrut eta. Bangsa serikat kan hayang naraik gede. Rekod terus, aya masalah saeutik, pabrik teh di demo, aya masalah saeutik di demo. Giliran mah tutup. Mana ada nulungan eta rikeun memeh tutup mah diharasut eta ibu-ibunya anu teu nyarah naon-naon disuguhi undang-undang kieu sehingga da aing teh jadi serikat. Aing geus jadi serikat teh si serikat teh marenta ieu geuningan marenta persentasenya dina sabulan teh sabaraha persen cenah. Terus giliran aya masalah mayana cuman bisa ngademo we. Aing geus pabrikna tutup, yang geus main agen teu bisa narulungan. Bener. Jadi pelajarannya agar jabar sararea ulah sok babari kahasut, ulah sok babari. Bener Kang. Hanya bertindak tanpa berpikir lebih soalnya batur ge ngarajakan teh intina mah hayang berenang duit anu lebih. Bener. Leres. Kitu tanya warna jawaban. Siap Kang. Tuh, cerdas kan? Iya bener. Jadi jangan mau dimanfaatkan, jangan mau ditunggangi, jangan mau kesedihan kita itu dijadikan sesuatu sesuatu jalan untuk mencapai orang lain mencapai tujuannya gitu, jangan ya Lur ya. Mending kita fokus ke masa depan ya. Oke. Next kita lanjutkan. Guys. Aduh. KDM makin halus. Tiba-tiba mencuat ide di otaknya akan membangun Tugu Kujang di Bogor City Monas. Enggak lah, dari mana? Di saat seluruh negeri bisa banget ya. Melakukan Mohon maaf. Kok bisa-bisanya Anda terpikir untuk menghambur-hamburkan uang? Ambisi ini mengingatkan kita dengan kisah Fir'aun yang memerintahkan Haman untuk membangun sebuah menara yang menjulang ke langit demi mengabadikan arogansinya. Dalam surat Al-Qasas ayat 34, Fir'aun berkata kepada Haman, bangunkan aku sebuah menara agar aku bisa naik ke langit dan melihat Tuhan yang Musa. Saudara-saudara, menara itu bukan sekedar bangunan, melainkan simbol kesombongan untuk menantang Tuhan. Kita lantas bertanya, apa urgensinya Tugu Kujang yang akan dibangun KDM? Apakah benar-benar untuk rakyat demi mengharumkan budaya Sunda, atau hanya demi mengukir sebuah nama? Dan asalkan dia tahu ya, menara Haman tidak pernah selesai. Arogansi Fir'aun hanya melahirkan kehancuran. Tugu Kujang yang akan dibangun KDM mungkin akan menelan puluhan bahkan ratusan miliar. Tapi apakah Anda akan menutup mata dengan persoalan yang ada di Bogor? Kemacetan, banjir, sekolah rusak, jalan rusak, pengangguran, kemiskinan. Apakah Anda akan mengabaikan itu semua? Seperti halnya Fir'aun mengabaikan rakyatnya demi ambisi pribadi, apakah Anda akan mementingkan citra diri demi kesejahteraan rakyat? Mikir. Eko. Aisyah teh Fir'aun dari siapa? Aduh, si Eko. Jadi kianya kok. Udahlah, gak usah pakai Pak, gak usah pakai Bang lah. Jadi gini kok, jangan disama-samain Kang Deddy sama Fir'aun. Itu satu, zamannya beda ya.
Yang kedua, kami aduh sering banget lo ngejelasin. Kemarin tuh Ustadz siapa tuh yang Tanjung tuh. Jadi dia menganalogikan Kang Deddy Mulyadi itu dengan Fir'aun, menyama-nyamakan gitu. Jadi kalau kritik itu kan gini, dia tadi ngomong masalah Tugu Kujang, urgensinya apa? Ya tinggal kita balik pertanyaannya. Ya kamu, urgensi kamu menanyakan itu apa? Warga Jabar bukan? Hah? Terus yang dia omongin dia masalah Bogor, mau bikin Tugu Kujang di Bogor. Selesaikan tuh masalah-masalah di Bogor. Lah iya. Sekarang justru yang lebih tepat lagi, justru tinggal kami balik pertanyaannya. Ya urgensi kamu apa? Kamu orang Jakarta. Ngapain ngurusin Jawa Barat? Terus dia bawa-bawa ayat Al-Quran. Nah inilah, kalau kata siapa ya kemarin itu. Jadi ketika kamu ingin merekrut orang-orang bodoh, maka bungkuslah kebodohan atau kejahatan itu dengan agama gitu. Ya ini, itu kan mencaci orang tapi bawa-bawa agama. Ya kan? Nah, mendiskreditkan orang, menyudutkan orang, merendahkan orang tapi bawa-bawa ayat. Jadi kan justru jauh lebih berbahaya kalau menurut kami ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, silahkan aja gitu kan. Kumaha sia weh. Next, kita lanjut. Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Bekasi menyebut Kang Deddy Mulyadi zolim terhadap pesantren. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penyerahan ijazah secara sukarela oleh sekolah kepada siswa menuai protes keras dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bekasi. Mereka menyebut kebijakan itu merugikan pesantren dan bahkan menyebutnya sebagai bentuk kezoliman. Hah, gimana? Ada seorang pemimpin nih yang membantu rakyatnya, membantu siswa sekolah yang sudah lulus, yang ingin bekerja namun tidak bisa karena ijazahnya ditahan sekolah. Terus seorang pemimpin tersebut membuat sebuah kebijakan agar sekolah mengeluarkan ijazah secara sukarela. Dalam arti orang tua siswa tanpa harus menebus biaya ijazah dan ijazahnya bisa langsung diterima oleh siswa tersebut. Yang jadi pertanyaan, seorang pemimpin yang membantu rakyatnya, letak zolimnya di mana? Ketua PCNU Kabupaten Bekasi atau Kromli Mustofa mengatakan, kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena tidak berpihak kepada kalangan pesantren. Bahkan kebijakan tersebut adalah zolim. Ini sangat menyedihkan. Gue masih belum mengerti nih, letak kezoliman Kang Deddy Mulyadi ini di sebelah mana? Coba kita baca lagi lanjutan beritanya. Ia menyebut pesantren merasa tertekan karena adanya ancaman tak akan menerima bantuan pendidikan menengah atau bahkan pencabutan izin jika menolak kebijakan ini. Oh, karena anggaran. Jadi kalau pesantren-pesantren ini menahan ijazah siswanya, Pemprov tidak akan memberikan bantuan. Gitu. Ya gampang, tinggal berikan saja ijazahnya. Kalian berikan ijazahnya kepada siswa, kalian dapat bantuan dari pemerintah. Iya, fair, ini kan? di mana akar permasalahannya hingga kalian menyebut Kang Deddy Mulyadi zolim? Jangan-jangan ini juga terkait dana hibah pesas, astagfirullah. Iya, bingung juga ya kan. Pemerintah ngasih bantuan, ijazah ditahan. Terus kasih ijazahnya biar dikasih lagi bantuan, dianggapnya jolim. Iya, bingung juga kalau kayak gitu konsepnya. Udahlah, oknum lah itu mah ya. Kita lanjut aja, skip aja. Sorry Kang Ame. Nggak kita bahas nih, langsung aja nih. Waktunya udah jalan terus. Next video. Closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi. Hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong. Hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got. Hati-hati pokoknya ya. Insya Allah hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu. Hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam. Hati-hati, penipu semua, munafik semua. Waspada. Selamat siang, Merdeka. Siang Kang. Kades Gondrong. Saya kalau lihat PT yang berseliweran tuh di TikTok, di media sosial, itu tuh pembuka agama Gus Nur, orang Gresik apa orang mana? Ngapain sih kamu mengkritik Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Aing? Ya. Lagi namanya. Terus, iya Kang. Wajar-wajar aja mengkritik. Tapi orang Jawa Barat tuh banyak yang tahu, termasuk saya nih Kades ya. Saya juga. Bikin cengkel. Dengerin.
Ya, dengerin nih. Anda pembuka agama, silakanlah ke umat, ya, berdakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mau berpolitik, udah ente masuk tuh nanti pencalonan gubernur ke, bupati ke, dewan ke. Iya benar. Nanti bisa-bisa masuk bui lagi kayak kemarin. Emang ya? Ya. Masuk bui emang. Terus yang rame Roy Suryo menuduh ijazah palsu Pak Jokowi, ente pun ikut-ikutan lagi. Aduh, nggak tahu ini mana sih nih tugas fungsinya. Kalau saya malu ya, saya kepala desa, nggak banyak ngomong, berusaha bermanfaat ya, demikian aja lah. Ente kalau nggak terima omongan saya, datang ke Cianjur ya, saya dari Warung Pendang, Desa Sukamulya. Dijarengsengkeun, siap. Well. Gokil. Keren kades gondrong. Ya emang ini orang, aduh, saya juga bingung ini. Bapak Sugi Nur ini ya, apa maksudnya? Hati-hati ya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jadi seolah-olah Kang Deddy itu semacam sosok yang menakutkan. Atau gimana orang Kang Deddy, ya Allah. Hati-hati ya orang yang suka masuk gorong-gorong, suka pencitraan. Ini ya tadi lah seperti kami bilang tadi ya, di zamannya si Eko tadi tuh, video si Eko. Banyak banget orang model begini ya. Lah kita skip aja. Dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Ini lagi saya enggak pernah. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus, karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Sugi Nur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Ini yang kami bilang tadi, Lur ya. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini, tahun 2018 ketika saudara Sugi Nur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Gitu. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Tadi apa kira-kira? Ganti presiden? Iki di masjid ini ganti presiden kira-kira? Siapa sih kata milih Jokowi yang katanya? Leona sih milih Jokowi metu ke masjid ini. Coba Lur, ada yang agak aneh nih. Tadi kan, ini gimana sih ya, nggak ngerti juga kami. Saya nggak ada, yang kata si, siapa tadi? Pak Sugi Nur tadi yang ngomong kan. Saya nggak ada mengatakan, siapa yang tidak mendukung Jokowi silahkan keluar. Ntar dulu, maksud tadi Bapak, siapa tadi yang ngomong itu? Yang kata dia, ada bukti di Masjid Semanggi itu. Anda mengatakan gimana sih ya? Kok kami bingung sih? Ini kayak ada yang aneh nih. Ini janjian orang pinter muter kata-kata. Dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya enggak pernah. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan. Kita percepat aja nih. Sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan. Siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya. Siapa yang mendukung Jokowi, silakan keluar dari masjid. Silakan keluar dari masjid. Oke. Terus si Bapak Sugi ini ngomong gimana? Diviralkan aja. Saya enggak pernah. Gimana sih? Begitu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silakan keluar. Kalau tidak dukung Jokowi, lah iya emang benar.
Aduh ya Allah. Ngeles dia ya. Ya Allah. Tadi kata siapa Pak Andi itu kan gini. Anda pernah mengatakan di sebuah masjid, siapa yang mendukung Jokowi silahkan keluar. Nah, terus si Sugi ini, Pak Sugi ini ngomong, saya tidak pernah mengatakan siapa yang tidak mendukung Jokowi silahkan keluar. Wah, kacau nih. Ini karena dipotong atau gimana sih? Dah. Nanan ah. Next aja kita lanjut Lur. Bingung. Coba nilai sendiri Lur, gimana sih aslinya? Bingung kami. Komen ya, komen. Diuji ya di Mesita. Oh, yang di Batam. Orang Sukabumi dan orang Cianjur. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing, wargi Jabar. Semoga pagi hari ini sehat, hari mendung. Hujan sudah mulai turun lagi. Bagi para petani kebahagiaan, tetapi bagi warga perkotaan yang drainasenya menyempit, banglinya tidak bisa terkendali, sampahnya numpuk, pasti banjir. Dan itu diperlukan sikap yang tegas dari kepala daerahnya untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, walaupun berani tidak populer dan berani dicaci maki. Dan itu resiko pemimpin. Saya ucapkan terima kasih ya pada para bupati, wali kota yang sudah mentaati apa yang saya gariskan dan berani mengambil keputusan yang tepat di lapangan pada akhirnya, walaupun memang belum bisa menghindari banjir 100%, tetapi minimal sudah bisa menurunkan angka genangan air. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor. Kemarin sudah cepat merespon keluhan warga di sekitar IPB yang jalannya mengalami kerusakan, dan sudah timnya turun dan tahun ini juga akan segera dibangun. Dan saya juga menyampaikan ucapan turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara saya yang teriak-teriak di media sosial, nggak bisa pulang, nggak ada ongkos, hampir 60 orang. Dan saya cek itu di daerah Batam. Buat saudaraku, sahabatku, dulur kuring, dulur aing, insya Allah kita akan segera tangani. Nanti jam 10.15 menit saya akan menghubungi Bapak ya, dan kita selesaikan seluruh problem Bapak, kesusahan Bapak di Batam dan Bapak warga Jabar akan kami selesaikan, dan Bapak bisa pulang kembali ke keluarganya. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Mari kita berbuat yang terbaik bagi kepentingan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita serta bangsa dan negara. Mantap Lur, langsung direspon Lur. Kita langsung aja Lur ya, video terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lur, respon. Saya mewakili paguyuban warga asal Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, yang telah membantu teman-teman kami warga Sukabumi dan Cianjur yang telah mengalami kesusahan di Batam ini. Alhamdulillah KDM dengan bantuannya mudah-mudahan bisa meringankan teman-teman kita yang telah mengalami kesusahan, dan kami mewakili warga Sukabumi yang ada di Kota Batam mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Gubernur kita, Bapak Aing. Mudah-mudahan apa yang Bapak keluarkan, apa yang Bapak bantu kepada teman-teman kami menjadi kebaikan-kebaikan Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak KDR. Siap. Hidup Bapak Aing. Hidup Aing. Oke Lur. Allah, mantep ya. Nah inilah solidaritas ya kan, tanggung jawab sebagai pemimpin, walaupun nggak kenal tapi hanya bikin konten karena dianiaya atau dizolimi. Nah langsung direspon sama Kang Deddy Mulyadi karena ada kesulitan, saudara yang kesulitan, dibantu, dan inilah respon dari mereka. Jadi langsung inilah pemimpin yang mantap Lur ya. Oke Lur, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada perkataan ataupun data fakta yang masih belum tepat ya Lur ya. Dan buat Lur semua yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar, akan tetapi mohon dijaga komentarnya ya Lur ya. Jangan sampai komentar Lur itu ya menciderai perasaan orang lain ya. Berkomentarlah dengan baik dan bijak. Oke Lur,
Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.